Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Amrisa Eka Nurtianuri dari tim Psikologi Universitas PGRI Madiun. Di sini saya sebagai tester. Alangkah baiknya sebelum kita melakukan kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan tes yang kemarin. Sebelumnya, apakah ada yang ingin pergi ke toilet dulu? Apakah ada yang sakit? Baik, kalau begitu saya akan membagikan lembar jawaban terlebih dahulu. Oke, untuk format penulisan nama, kelas, dan sekolah diisi dengan menggunakan huruf kapital serta huruf jenis kelamin juga. Untuk tanggal testing dan tanggal lahir dimulai dari tanggal, bulan, serta tahun, ditulis dengan menggunakan angka. Sudah paham? Kalau begitu saya lanjutkan dengan membagi buku tes secara terbalik. Balik buku, silakan balik buku, buka pada halaman yang pertama. Hari ini kita akan melakukan tes kemampuan skolastik. Sebelumnya saya akan membacakan petunjuk umum. Tujuan dari tes ini adalah untuk mengetahui bagaimana Anda menyelesaikan tugas-tugas pelajaran yang diperlukan di sekolah dan atau di perguruan tinggi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Tes ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian yang pertama tes kemampuan berpikir verbal dan bagian kedua tes kemampuan berpikir numerikal. Jangan mengerjakan bagian 1 atau bagian 2 sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-sekali Anda membuat tanda, coretan atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, jangan berkecil hati. Untuk tes selanjutnya, bekerjalah lebih baik lagi. Selanjutnya, buka pada halaman yang kedua. Petunjuk cara mengerjakan tes kemampuan berpikir verbal. Setiap soal dalam tes ini merupakan sebuah kalimat yang tidak lengkap. Artinya, kata pertama dan terakhir dihilangkan. Tugas Anda ialah melengkapi kata-kata yang dihilangkan itu dengan salah satu di antara pasangan kata yang tersedia. Pilihlah pasangan kata yang paling tepat, sehingga jika kata pertama dan terakhir dari pasangan kata itu diisikan pada bagian pertama dan terakhir dari soal itu, maka akan menjadi kalimat yang lengkap, betul, dan masuk akal. Bila Anda sudah memilih salah satu pasangan kata itu, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, D, atau E di dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pasangan kata yang Anda pilih. Perhatikan contoh yang pertama. Kalimat tidak lengkapnya, titik-titik berhubungan dengan air, sebagaimana makan berhubungan dengan titik-titik. Pasangan kata yang A yaitu gadis dan industri, yang kedua kaki dan musuh, yang C mengalir dan mendarai, yang D minum dan nasi, yang E minum dan musuh. Jawaban yang betul untuk soal itu ialah pasangan kata yang D, minum dan nasi. Sehingga kalimat itu berbunyi minum berhubungan dengan air, sebagaimana
makan berhubungan dengan nasi. Berilah tanda silang pada huruf D pada lembar jawaban. Perhatikan contoh yang kedua. Kalimat tidak lengkapnya, titik-titik berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan titik-titik. Pasangan katanya yang A makan siang dan sudut, yang B makan siang dan pagi hari, yang C matahari dan bergembira, yang D pintu dan sudut, yang E sopan dan pagi hari. Jawaban yang betul untuk soal itu adalah pasangan kata yang B, makan siang dan pagi hari. Sehingga kalimat itu berbunyi makan siang berhubungan dengan siang hari, sebagaimana makan pagi berhubungan dengan pagi hari. Berilah tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban. Selanjutnya perhatikan pada contoh yang ketiga. Untuk kalimat tidak lengkapnya yaitu titik-titik berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan titik-titik. Pasangan katanya yang A 2 dan tengah-tengah, yang B hujan dan api, yang C pertama dan api, yang D pertama dan 2, yang E ratu dan gunung. Jawaban yang betul untuk soal itu ialah pasangan kata yang D, pertama dan 2, sehingga kalimat itu berbunyi pertama berhubungan dengan satu, sebagaimana kedua berhubungan dengan 2. Berilah tanda silang pada huruf di lembar jawaban. Dalam tes ini terdiri dari 50 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 25 menit. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin dengan suatu jawaban, pilihlah salah satu pasangan kata yang terbaik atau paling benar menurut perkiraan Anda. Bagaimana? Apakah sudah paham dengan semua petunjuk tes? Buka pada halaman yang keempat. Kalau sudah paham semua, marilah kita mulai tes dari sekarang. Baik, silakan berhenti. Silakan letakkan alat tulis dan buka pada halaman 13 yaitu bagian 2. Silakan letakkan alat tulis, kumpulkan lembar jawaban ke depan. Baik, yang selanjutnya saya akan membagikan lembar jawaban tes yang kedua. Format penulisannya masih sama seperti tadi. Nama, kelas, sekolah, dan jenis kelamin diisikan dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan tanggal testing dan tanggal lahir dituliskan menggunakan format angka dari tanggal, bulan, dan tahun. Apakah sudah? Baiklah, untuk selanjutnya silakan kalian buka pada halaman 13 yaitu bagian 2. Di sini saya akan membacakan petunjuk cara mengerjakan tes kemampuan berpikir numerikal. Dalam tes ini terdapat 40 soal berhitung. Untuk setiap soal sudah disediakan 5 pilihan jawaban. Pilihlah salah satu dari antara kelima jawaban itu sebagai jawaban dari setiap soal dan berilah tanda silang pada salah satu huruf dalam lembar jawaban sesuai dengan huruf di muka pilihan jawaban yang Anda pilih. Jika Anda tidak mendapatkan suatu jawaban yang benar dari keempat pilihan jawaban utama A, B, C atau D, pilihlah jawaban E sebagai jawaban Anda. Pilihan E yaitu semuanya salah. Untuk suatu soal yang berarti tidak ada satupun di antara 4 pilihan jawaban pertama yang betul. Buatlah perhitungan Anda dalam kertas buram dan perkecillah pecahan-pecahan sampai batas terendah. Perhatikan contoh yang pertama. Untuk soal yaitu soal penjumlahan. Di situ terdapat penjumlahan 13 ditambah 12. Pilihlah jawaban dari yang A 14, yang B 25, yang C 16 dan D 54. Dengan yang E semuanya salah. Jawaban yang betul untuk soal itu
ialah pilihan jawaban yang B, yaitu 25. Jadi berilah tanda silang pada huruf B dalam lembar jawaban. Perhatikan pada contoh yang kedua untuk soalnya, yaitu tentang pengurangan. Kurangkanlah 30 dikurangi 20, yaitu jawaban yang betul untuk soal itu antara 4 pilihan jawaban pertama tidak ada satupun. Jadi pilihan jawaban yang A 15, yang B 26, yang C 16, dan D 18 semuanya salah. Karena itu berilah tanda silang pada huruf E atau semuanya salah pada lembar jawaban. Ingatlah, tiap jawaban harus diperkecil sampai batas yang terkecil. Bila ada jawaban antara 1/2 dan 1/2/4, maka yang betul ialah 1/2. Dalam tes ini terdapat 40 soal. Untuk mengerjakannya disediakan waktu 35 menit. Bekerjalah dengan cepat dan seteliti mungkin. Apakah seluruh petunjuk sudah bisa dipahami? Silakan buka pada halaman selanjutnya yang menunjukkan soal-soal. Tes kita mulai dari sekarang. Tes selesai, silakan letakkan alat tulis, masukkan lembar jawaban pada buku tes, dan silakan dikumpulkan rujukan. Baik, untuk yang selanjutnya kita akan melanjutkan untuk tes yang selanjutnya, yaitu tes berpikir mekanik. Yang pertama saya akan membagikan lembar jawaban terlebih dahulu. Format pengisian nama, kelas, sekolah, dan jenis kelamin diisikan dengan menggunakan huruf kapital, sedangkan tanggal testing dan tanggal lahir diisikan menggunakan angka. Apakah sudah? Baiklah, saya akan membagikan buku tes dengan cara terbalik. Jangan membuka buku tes sebelum diperintahkan. Silahkan balik buku dan buka pada halaman yang pertama. Saya akan membacakan petunjuk umum dari tes berpikir mekanik. Tujuan dari tes ini ialah untuk mengetahui pengertian Anda mengenai prinsip-prinsip dan hukum-hukum yang mendasari cara kerja alat-alat perkakas listrik, mesin, dan peristiwa alamiah. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-sekali Anda membuat tanda, coretan, atau tulisan apapun di dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di dalam buku tes ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang harus Anda kerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika Anda tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, silakan bekerjalah dengan lebih baik lagi. Buka pada halaman selanjutnya. Petunjuk cara mengerjakan tes kemampuan berpikir mekanik. Tes ini terdiri dari sejumlah gambar dan pertanyaan tentang gambar tersebut. Lihatlah contoh gambar X pada halaman ini. Contoh X memperlihatkan gambar dua orang pria yang membawa bagian mesin di atas sebuah papan. Pertanyaannya, orang manakah yang merasa beban yang lebih berat? Apabila sama berat beban yang dirasakan, berilah tanda silang pada huruf C. Jawabannya ialah yang B, yang merasakan beban lebih berat, karena letak beban itu lebih dekat ke depannya bila dibandingkan dengan A. Karena itu, pada lembar jawaban Anda harus memberi tanda silang pada huruf B. Sekarang lihatlah contoh yang ini. Pertanyaannya berbunyi, manakah yang lebih berat? Karena gambar Y menunjukkan keadaannya seimbang, maka tentu saja A
dan B sama beratnya. Oleh karena itu, Anda harus memberi tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban sebagai berikut. Buka pada halaman yang selanjutnya. Pada halaman-halaman berikut ini terdapat gambar-gambar dan pertanyaan-pertanyaan. Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, perhatikanlah setiap gambar dengan seksama, dan berilah jawaban Anda pada lembar jawaban. Jangan lupa bahwa untuk setiap pertanyaan ada 3 kemungkinan pilihan. Tes ini terdiri dari 68 soal. Untuk mengerjakannya diberikan waktu 30 menit. Jadi bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin. Jika Anda tidak yakin terhadap suatu jawaban, berikanlah tanda silang pada pilihan yang menurut Anda paling baik. Apakah sudah paham dengan petunjuk tesnya? Ya. Baik, kalau begitu tes bisa dimulai dari sekarang. Tes selesai, silakan letakkan alat tulis dan masukkan lembar jawaban pada buku tes, lalu diserahkan ke depan. Untuk yang selanjutnya yaitu saya akan membagikan lembar jawaban untuk tes yang terakhir. Format pengisian masih sama, isikan nama, kelas sekolah dan jenis kelamin menggunakan huruf kapital, sedangkan tanggal casting dan tanggal lahir ditulis menggunakan angka. Saya akan membagikan buku tes secara terbaru. Jangan membuka buku tes sebelum ada instruksi dari saya. Silakan balik buku tes dan buka pada halaman pertama. Tes yang terakhir ini ialah tes relasi ruang. Sebelumnya saya akan membacakan petunjuk umum. Tujuan tes ini ialah untuk mengetahui kemampuan saudara untuk mengerti dan memecahkan soal-soal yang berupa bangunan-bangunan 3 dimensi. Jangan membuka buku tes ini sebelum diperintahkan oleh petugas. Jangan sekali-sekali saudara membuat tanda-tanda, coretan-coretan, atau tulisan-tulisan apapun dalam buku tes ini. Jagalah supaya buku tes ini tetap bersih. Semua jawaban soal-soal di buku ini harus dibuat pada lembar jawaban tersendiri. Apa yang diminta kepada saudara untuk dikerjakan selalu akan diterangkan sebelumnya. Karena itu, perhatikan dengan sungguh-sungguh tiap penjelasan. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin, sebab untuk mengerjakan tes ini hanya disediakan waktu yang sangat terbatas. Jika saudara tidak dapat menyelesaikan soal-soal dalam waktu yang ditetapkan, janganlah berkecil hati. Untuk tes berikutnya, silakan bekerjalah dengan lebih baik lagi. Buka pada halaman selanjutnya. Petunjuk cara mengerjakan tes kemampuan relasi ruang. Tes ini terdiri atas pola-pola yang dapat dilipat-lipat menjadi bangunan-bangunan 3 dimensi. Pola-pola itu selalu menunjukkan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Setiap soal terdiri atas sebuah pola di sebelah kiri yang disertai 4 buah bangunan 3 dimensi di sebelah kanan yang merupakan pilihan-pilihan jawaban. Hanya satu dari keempat pilihan jawaban itu yang merupakan jawaban untuk soal yang bersangkutan. Tugas Anda ialah memilih salah satu dari keempat bangunan 3 dimensi itu yang merupakan bangunan yang dibentuk dari pola yang bersangkutan. Perhatikanlah 2 contoh berikut ini. Contoh yang pertama. Yang manakah di antara 4 bangunan 3 dimensi di atas A, B, C atau D yang dapat dibentuk dari pola yang bersangkutan? Tampak dengan jelas bahwa A atau B bukan yang terbentuk dari pola itu, sebab keduanya tidak cocok bentuk dan ukurannya. Sedangkan yang C ialah jawaban yang betul, sebab cocok bentuk dan ukurannya. Untuk yang D tidak cocok bentuk maupun ukurannya. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf C dalam lembar jawaban. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Dalam contoh ini, di samping bentuk dan ukurannya harus diperhatikan pula warna dari bagian-bagiannya. Perhatikan bahwa
Bila pola di sebelah kiri itu dibentuk, maka bangunan 3 dimensinya harus mempunyai 3 permukaan yang berwarna abu-abu. 2 di antara permukaan-permukaan itu akan merupakan permukaan-permukaan yang lebar dari sebuah kotak. Salah satu di antaranya dapat merupakan atas atau bawah. Permukaan abu-abu yang lain akan merupakan permukaan yang sempit di ujung kotak. Apabila diperhatikan, keempat bangunan 3 dimensi dalam contoh di atas itu benar semuanya. Bisa dilihat dari segi bentuknya. Akan tetapi hanya ada satu yang benar bila dilihat dari segi warna bagian-bagiannya. Perhatikan keempat buah bangunan 3 dimensi itu. Bangunan 3 dimensi yang A salah, sebab permukaan atas yang seharusnya abu-abu tidak berwarna abu-abu. Sebaliknya, permukaan samping yang panjang dan sempit yang seharusnya tidak abu-abu malahan berwarna abu-abu. Bangunan 3 dimensi yang B juga salah, sebab permukaan atas yang seharusnya berwarna abu-abu tidak berwarna abu-abu. Warna ujung kotak tidak menjadi soal, sebab boleh jadi ujung yang berwarna abu-abu ialah ujung yang tidak kelihatan dalam gambar. Bangunan 3 dimensi yang C juga salah, sebab meskipun permukaan atas dan salah satu ujung kotak memang benar seharusnya berwarna abu-abu, akan tetapi sisi kotak seharusnya tidak berwarna abu-abu sesuai dengan pola dalam contoh soal. Bangunan 3 dimensi yang D merupakan pilihan jawaban yang benar. Permukaan atas berwarna abu-abu dan permukaan ujung yang sempit juga berwarna abu-abu, yang kebetulan menghadap saudara. Oleh karena itu, berilah tanda silang pada huruf D dalam lembar jawaban. Ingatlah bahwa bagian-bagian yang tampak dalam pola-pola soal harus selalu merupakan permukaan luar dari bangunan-bangunan 3 dimensi yang bersangkutan. Dalam mengerjakan teks ini, maka pelajarilah setiap soal dengan seksama. Tentukanlah bangunan 3 dimensi yang secara betul dibentuk oleh pola yang bersangkutan. Berilah jawaban saudara pada lembar jawaban dengan memberi tanda silang pada huruf yang sesuai dengan huruf di bawah bangunan 3 dimensi yang saudara pilih itu. Jangan memberi tanda silang atau tanda-tanda lain dalam buku tes ini. Untuk mengerjakan tes ini terdiri dari 60 soal dan disediakan waktu sebanyak 25 menit. Bekerjalah dengan secepat dan seteliti mungkin. Jika dalam mengerjakan suatu soal saudara kurang begitu yakin akan jawabannya, pergunakanlah taksiran yang terbaik menurut pendapat saudara. Baik, apakah seluruh petunjuk tes sudah dipahami? Buka pada halaman selanjutnya dan tes bisa dimulai dari sekarang. Tes selesai, silakan letakkan alat tulis dan lembar jawaban dimasukkan ke dalam buku tes lalu dikumpulkan ke depan. Baik, serangkaian tes pada pagi hari ini telah selesai. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, jelas.